Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur 39 ayat 13 sampai dengan 14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, kemurahan, pertolongan, dan kekuatan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Keselamatan-Mu benar Tuhan mendatangkan anugerah, sehingga kami terus dibangkitkan dalam semangat, dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami percaya kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, menjadi berkat dan kuasa yang menyertai kami kini dan sepanjang masa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 39 ayat 13 sampai dengan 14, demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah tetap mikir. Kurang lebih 1 minggu ini saya mengamati kepadatan lalu lintas di kota Yogyakarta. Setelah pemerintah menurunkan level beberapa daerah termasuk Yogyakarta, agaknya masyarakat antusias untuk kemudian kembali pada aktivitas normal. Kita lihat saja di mal, tempat makan, kafe, atau ruang publik lainnya. Masyarakat kemudian berkerumun, berbondong-bondong, bersama dengan anggota keluarga untuk kembali merasakan kehidupan yang pernah dijalani. Demikian juga aktivitas-aktivitas gerejawi sudah mulai beribadah dulu dengan batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Situasi inilah yang kemudian patut kita cermati. Betul bahwa sudah ada penurunan kasus per kasus bagi yang dinyatakan positif COVID-19. Namun jika kita sadari pandemi ini sesungguhnya belum berakhir, maka kita patut juga mengimbangi dari setiap kerinduan, harapan, sukacita, ekspresi antusias yang tadi saya katakan, tetap waspada dan berjaga-jaga. Supaya apa yang sudah terjadi di negara ini, dengan tingkat keberhasilan yang dipuji oleh negara tetangga dalam menekan penyebaran virus COVID-19, ini patut kemudian kita juga mendukungnya. Artinya pemerintah yang sudah bekerja keras, kita juga harus kemudian melakukan upaya yang baik pula, supaya keberhasilan ini bahkan terus kemudian diwujudkan dengan masing-masing membangun kesadaran secara pribadi lepas pribadi. Tidak sekedar gebiah uyah, karena kemudian yang lain sudah keluar, yang lain sudah berkerumun, yang lain sudah melakukan ini dan itu, maka saya melakukan itu. Tentu harus kemudian kita tetap perhatikan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama untuk tetap mikir. Pemazmur sadar akan keberadaan dirinya, bahwasanya ia tidak bisa melepaskan diri dari setiap dosa atau kesalahan yang ia lakukan. Bahkan setiap perbuatan yang ia lakukan berdampak dalam dirinya. Pasal 39 ini, ia sadar bahwa ada hal-hal yang membuat dirinya semakin jatuh terperosok oleh karena pilihan-pilihan dirinya yang tidak tepat. Sehingga ia mau datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain untuknya, bahwa ia harus berpulang kepada Tuhan. Ia tetap mikir, membangun kesadaran secara spiritual. Untuk itulah, di ayat yang ke-13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Pemazmur dalam hal ini tidak bisa melepaskan diri atas segenap apapun kehidupan yang telah jadi dalam dirinya. Ia telah menanggung semuanya. Maka dalam keadaan yang mikir, ia berefleksi kembali. Jangan-jangan
persoalan kehidupanku karena aku membuatnya, karena aku memilihnya, karena aku menentukan bagi diriku. Dan di dalamnya air mataku karena aku telah berbuat kesalahan, yaitu dosa itu sendiri. Maka pemazmur yang tetap mikir tadi mengingat, oh ya betul, semua terjadi oleh karena aku. Untuk itulah dalam keadaan yang tetap mikir, ia bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena ia telah berjumpa dengan Tuhan dalam waktu-waktu dan pengalaman hidupnya. Air matanya telah meleleh. Dan ia yakin, hanya Tuhan yang membebaskan dari kesedihannya. Dan ia percaya bahwa Tuhan mendengar setiap teriakannya, permohonannya. Ia mau datang kepada Tuhan karena ia telah berjumpa. Membangun kesadaran dan ingin dipulihkan kembali kehidupannya. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, kita bersyukur bahwa Tuhan telah mendengar setiap teriak kita minta tolong. Bahkan Tuhan telah memampukan kita untuk tetap berdiri dengan kuat dan teguh, terutama dalam masa-masa pandemi yang sudah kita jalani. Tidak mudah. Ada yang tertekan jiwanya, depresi, stres, persoalan keuangan terganggu, bahkan hubungan rumah tangga juga jadi tidak harmonis. Dan persoalan-persoalan lainnya yang kita hadapi. Tetapi Tuhan yang maha baik telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara yang kakung, yang putri. Berkatnya hadir. Caranya luar biasa. Kemurahannya dan belas kasihannya selalu menjawab, selalu memberikan harapan, dan menyatakan damai sejahtera atas kehidupan kita. Untuk itulah, mari kita melihat kembali setiap pengalaman kehidupan kita, khususnya di masa pandemi yang sudah kita jalani, dan kita yakini bahwa kita akan melewatinya. Dengan terus kita meminta kepada Tuhan, dalam situasi-situasi kehidupan apapun yang kita telah hadapi dan rasakan, bahkan dalam kehidupan ke depan kita serahkan kepadanya, maka kita terus dimampukan untuk tetap mikir dalam segala hal. Mikir yang apa? Mikir untuk kemudian tidak gegabah. Mikir untuk kemudian tidak langsung hantam kromo, tetapi tetap berhikmat. Oleh karena Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. Ya, sekalipun situasinya sudah semakin baik, tetapi kita harus tetap menjaga dan berhati-hati supaya kita tidak kembali mengalami tsunami COVID ini. Mintalah terus kepada Tuhan. Dan Tuhan yang telah menolong kita adalah Tuhan yang juga menopang kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Yang kedua, mari kita jalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur. Sehingga dari setiap kehidupan kita hanya terpaut dan bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bersyukur, maka segala hal, susah, senang, kita bisa kemudian menemukan Tuhan yang selalu hadir. Sehingga segala perbuatan kita, jika kita salah, kita segera bertobat. Dan jika kita menemukan berkat yang dari Tuhan, kita senantiasa kemudian teringat kepada Tuhan dan merayakannya dalam kehidupan, dan kemudian menjadi berkat untuk kita berbagi kepada yang lain. Tetaplah mikir, karena kehidupan kita tanpa Tuhan, kita tidak akan menjadi apa-apa. Mari kita mengingat kembali bahwa Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kita, khususnya di masa pandemi. Percayalah. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema tetap mikir, kita baca ayat 14. Alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Kesukacitaan itulah yang agaknya sekarang ada di tengah kehidupan masyarakat. Jalan-jalan tidak di portal lagi, tidak ditutup lagi. Dulu di awal pandemi, banyak ganggang di portal ditutup, sehingga masyarakat sendiri yang kesulitan mengakses untuk bisa masuk atau keluar. Nah, sekarang semua hampir dibuka. Toko-toko dibuka, restoran dibuka, kita bisa mengakses dengan bebas, sekalipun tetap ada batasan. Tapi apa yang telah terjadi dengan kesukacitaan yang Tuhan telah berikan, bahwa Tuhan telah hadir memberkati bangsa kita secara khusus, sehingga wabah COVID ini bisa kemudian diatasi. Maka kiranya kita tetap tidak kemudian mengabaikan dari setiap apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka yang tetap mikir harus kita rayakan dengan syukur dan membangun pola-pola kehidupan yang baik. Tuhan telah menolong. Bahkan kita yang jahat dan berdosa pun Tuhan selamatkan di masa pandemi ini.
Mari kita kemudian membangun kesadaran. Masa pandemi adalah masa yang baik untuk kemudian kita bertobat, untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita percaya dan teguh kepadanya. Tetap mikir supaya kehidupan kita tidak suwung, tidak kosong, tetapi terisi penuh dengan kasih, kuasa, kemurahan, dan penyertaan Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bila kami terus tetap mikir membangun kesadaran di masa pandemi ini, bahwa segala sesuatunya belum berakhir, tetapi segala sesuatunya telah kami terima dalam berkat rahmat dan kasih-Mu, sehingga kami dipulihkan, kami dibangkitkan, dan bahkan diberikan sukacita yang berlimpah. Dan beberapa aktivitas telah kami lakukan. Tapi biarlah kami yang tetap mikir, kami tetap sadar, supaya kami tidak gegabah, tidak kemudian dengan sembarang melakukan berbagai aktivitas. Kami tetap menjaga semua ketentuan yang harus kami jalankan, khususnya menjalankan protokol kesehatan. Kami yakin Tuhan kasih-Mu terus menyelamatkan kami, sehingga pandemi ini berlalu atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, maka biarlah kami terus berteriak minta tolong kepada-Mu dalam kesadaran spiritual kami. Karena apa yang telah terjadi atas kami semata-mata karena pertolongan-Mu Tuhan. Maka jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami lepas, jangan biarkan kami Tuhan hanya menyenangkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami senantiasa mengingat dan mengucap syukur dan bergantung seluruhnya dan seutuhnya kepada-Mu, sehingga semua tindakan kami Tuhan benar, dan ketika kami pun salah, kami cepat untuk melakukan pertobatan. Tetap mikir, biarlah kami terus juga melakukannya dalam kehidupan kami, supaya nafas kami disegarkan, tubuh jiwa kami senantiasa murni dan kudus, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga meminta berkat kasih-Mu untuk kehidupan kami masing-masing, atas setiap pergumulan, atas setiap pengharapan, atas setiap kerinduan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah sempurnalah kasih-Mu yang hadir membawa sukacita dan yang menghapuskan setiap lelehan air mata kami. Berkati segenap keturunan kami Tuhan, anak-anak kami, cucu kami. Kami yakin Tuhan kasih dan kemurahan-Mu terjadi atas keturunan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Kami yakin Tuhan, dalam situasi yang semakin baik ini, kiranya juga kami terus berhati-hati dan melihat situasinya dengan cermat, dengan waspada, dan tetap mikir dan terus mengandalkan-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan bergereja yang semakin baik ini, kiranya Engkau Tuhan yang terus menuntun kami dan menopang kami. Dan kami yakin damai dan berkat-Mu yang hadir atas kami semuanya. Berkati juga kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau menyatakan juga terus kehidupan yang Engkau nyatakan dengan berkat dan anugerah-Mu itu. Kami yakin Engkau menyelamatkan bangsa dan negara kami, khususnya melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.